untuk dapat kembali ke mejanya masing-masing karena sesaat lagi akan dimulai sesi kedua seminar spesial ketakmiran. Monggo bisa kembali ke mejanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali sesi selanjutnya, yaitu sesi kedua. Insyaallah sesi ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Salam Bushra LC Hafidhullah Ta'ala. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala ta'ala wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Hayyukum tahiyatul Islam, tahiyat Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kembali aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita kesempatan mulia hadir di majelis ilmu Tawasi bil Haq, Tawasau bis Sabr, dan tentunya yang hadir di depan kami bukanlah sembarang orang. Ini adalah para duat, para dai, para takmir, takmirah, dan orang-orang yang memiliki semangat giat di dalam juang dakwah. Makanya ada hal yang perlu kita kaji, ada hal yang perlu kita dalami, ada suatu hal yang perlu kita pelajari. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada kalian ilmu. Dan sebutkan pula Allah firmankan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kalian semuanya jalan keluar. Dan masing-masing tak lupa berdoa dengan mengucapkan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tentunya materi kita di kesempatan kali ini adalah seputar adab dan dakwah di masyarakat. Takrul Quran, guys. Fadhil ta'ala ikram. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Jazakallahu khairan. Fayaqulu ta'ala wal takum minkum ummatu yad'una ila al-khair. Tentunya salah satu yang menjadi kebanggaan kita sebagai seorang muslim adalah terkait dengan pendakwah. Apa itu? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan disitulah kita ingat pula ayat yang barusan kita dengar, wal takum minkum ummatu yad'una ila al-khair. Hendaknya ada salah satu di antara kalian kelompok orang-orang yang berdakwah, mengajak kebaikan dan menahan kemungkaran. Tadi mestinya kalau pakai slide enggak apa-apa, ini lain waktu insya Allah. Kita akan bahas arkanu ad-dakwah, rukun dakwah. Dakwah itu harus terpenuhi beberapa poin. Dakwah itu harus terpenuhi beberapa kategori. Apakah yang menjadi pokok bahasan kita? Maka di sana ada 4 hal. Satu adalah ad-da'i, juru dakwah. Yang kedua adalah al-mad'u, orang yang kita dakwai. Yang ketiga adalah maudhu'u ad-dakwah, materi yang akan kita sampaikan. Yang keempat yaitu asalibu ad-dakwah, tata cara penyampaian dakwah. Dan tentunya di 4 hal ini kita kenal dengan arkanu ad-dakwah, rukun dakwah. Satu apa Mas Hafid? Da'i. Yang pertama adalah da'i. Jadi dakwah itu akan berjalan, harus ada penyerunya. Yang kedua, mad'u, orang-orang yang akan kita dakwai. 3, al-maudhu atau maudhu dakwah, materi yang akan disampaikan. Yang keempat, asalibu ad-dakwah, tata cara berdakwah. Dan judul di materi kita adalah adab-adab berdakwah di masyarakat. Insya Allah nanti akan kita berikan contoh, dan contoh manakala kita berdakwah. Yang pertama, sifat dan sikap seorang da'i. Materi kita adalah sifatu ad-da'i. Da'i itu hendaknya memiliki sifat seperti apa? Maka yang pertama adalah ayakuna mukhlisan. Ayakuna mukhlisan. Seorang da'i hendaknya senantiasa tulus ikhlas. Tulus ikhlas. Yang kedua adalah ayakuna ladaihi mina al-ma'lumat. Yang kedua, seorang pendakwah itu harus berilmu. Harus berilmu. Yang ketiga
ayakun ala at-taharah, an yuhafid ala at-taharah. Seorang dai itu hendaknya selalu menjaga kesucian. Selalu menjaga kesucian. Berikutnya adalah an yatahalla bimakarimi al-akhlaq. Hendaknya memiliki akhlak yang mulia. Seorang dai hendaknya memiliki akhlak yang mulia. Berikutnya adalah ayakuna siddiqan. Ayakuna siddiqan. Di antara akhlak mulia, maka seorang dai itu harus selalu jujur. Jujur. Berikutnya seorang dai hendaknya ayakuna rafiqan. Ayakuna rafiqan. Seorang dai hendaknya memiliki sifat lemah lembut. Lemah lembut. Berikutnya seorang dai hendaknya ayakuna haliman. Haliman itu tahan marah. Hilmi itu adalah tidak temperamen. Ada sebagian temperamen, Mas. Ada sebagian orang ngamuan. Betul. Dai kok ngamuan. Tidak temperamen. Yang berikutnya adalah tarku al-mira, tarku al-jadal. Meninggalkan jidal. An yastanaba an yujaniba atau an yastaniba al-mira atau al-jidali. Meninggalkan jidal. Berikutnya seorang dai itu hendaknya an yakuna indahu hikmah. Seorang dai hendaknya hakiman, ayakuna hakiman, memiliki sifat hakim. Berikutnya seorang dai hendaknya an yastaqim, an yakun mustaqiman, hendaknya istiqomah. Berikutnya sidqul qaul ma'a al-amal. Sidqu al-qauli ma'a al-amali. Apa yang menjadi ucapannya praktekkan di dalam kegiatan sehari-hari. Berikutnya seorang dai hendaknya an yura'i al-furuq al-fadiyah. An yura'i al-furuq al-fardiyah wa an yura'i halata al-mad'u. Harus memperhatikan keadaan orang-orang yang didakwahi. Berikutnya adalah an yafhama al-waqi' alaihim. Memahami kejadian dan apa yang sekarang terjadi. Berikutnya an yakun saburan. Seorang pendakwah itu hendaknya penyabar. Berapa, Mas? Berapa? Ada berapa? 10 atau 9? Ora cukup waktu nih. Baik, labas. Kita pelan-pelan. Yang pertama apa, Mas? Baik, al-awal ada yang yakun mukhlisan. Seorang dai itu hendaknya ikhlas. Allah menyebutkan ma as'alukum alaihi min ajr. Allah firmankan ma as'alukum alaihi min ajr. Apa yang aku dakwahkan, aku tidak meminta kepada kalian upah atau pahala. Karena yang diharapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Manakala kita berbicara ikhlas, ikhwan, maka bukan berarti antum sebagai seorang dai tidak boleh mengambil upah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu saat pernah berkata, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan dan dia tidak pernah berharap sebelumnya, maka kok dia dikasih, ambillah. Wah, seorang dai hendaknya senantiasa ikhlas. Manakala seseorang itu ikhlas, maka dibaliknya banyak hal yang bakalan dia peroleh. Bisa jadi seorang dai tidak mendapatkan apa yang menjadi upah, tapi kadang malah ngeluarin uang. Jawatan Pak, dai, seorang ustadzah, seorang ustadz, kadang dia harus berkorban, dan disitulah dia mengamalkan wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Hendaknya kalian berjihad di jalan Allah dengan jiwa raga yang kalian miliki dan harta yang kalian miliki. Dan sering kita lihat adanya orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah. Apa itu? Harta. Macam-macam seseorang mendapatkan harta. Walhasil tentunya dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Antum ingat akan hadis yang disabdakan oleh Nabi. Katakan bahwasanya suatu saat Rasulullah SAW pernah menikahkan seseorang dengan hafalan Al-Quran yang dimiliki. Zawajtukaha bima ma'aka minal Quran. Engkau aku nikahkan dengan si fulanah dengan hafalan Al-Quran yang engkau miliki. Menunjukkan bagaimana seseorang yang memiliki hafalan, memiliki Al-Quran, dia jadikan mahar. Boleh nggak, Mas? Boleh. Maka di situ pula sebagian ulama mengambil pelajaran bolehnya seseorang mengambil upah dengan apa, Mas? Apa yang dia miliki dari Al-Quran. Dan tentunya salah satu yang pernah disebutkan di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Hendaknya Anda memberikan peringatan, karena di balik peringatan itu sangat bermanfaat buat kaum mukmin. Ada sebagian mbak-mbak, akhwat, begitu mau menikah, ditanya sama laki-laki. Laki-laki ini calonnya mengatakan, "Dek, jenengan ngersake nopo? Dek, mau minta apa? Mau minta mahar apa?" Kemudian perempuan ini tentunya dia malu. "Mas, aku enggak usah dikasih apa-apa, sudah. Terima kasih kok nikah sama kamu." Kemudian laki-laki ini pergi ke tempat temannya cerita, "Aku punya calon solihah. Tak tawari macam-macam enggak mau. Alhamdulillah. Memang solihah dia itu." Ini laki-laki ini enggak paham, ya enggak? Mestinya kalau seorang laki-laki mau menikahi seorang perempuan harus dia dudukkan dirinya seperti perempuan. Kalau saya ini umpamanya perempuan, pantasnya dapat apa ya? Bahagia. Tapi ada juga sebagian perempuan ditanya, "Minta apa ya, Dek?" "Aku minta kambing 10 ya." "Oh ya, enggak apa-apa. Masih murah enggak kambing 10?" Nah, lebih murah dibanding yang diberikan Rasul kepada Khadijah, 20 ekor unta. Rasul pernah
Ada sebagian perempuan begitu maharnya apa dek? Emas saja lah 5 gram, tidak apa-apa sama perangkat alat sholat. Ada lagi tidak dek? Ada. Besok kalau akad nikah bacain surat Ar-Rahman ya. Oh ya insya Allah tak hafal. Maka jenengan kok diminta harus ngapal Ar-Rahman ya ngapal. Kan sampai nanti nggak hafal lah, banyak laki-laki yang menunggu. Ya nggak bongkor hafal nanti tak ganti. Repot betul mas. Oh repot. Baik. Seorang dai hendaknya ayakun mukhlisat. Seseorang manakala memiliki sifat ikhlas di dalam berdakwah, salah satu di antara dampaknya adalah ilmunya akan mudah diserap. Seseorang diajari oleh seorang ustadz. Oh saya kok mudah memahami ya? Saya kok mudah paham ya? Maka ingat itu adalah semoga bagian dari tanda keikhlasan ustadz tersebut. Yang kedua, apa mas? Nah, seorang ustadz, seorang pendakwah hendaknya berilmu, berilmu. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin. Berikutnya apa? Illal ladzina amanu. Kita lihat usul tsalatsa, ya enggak? Yang jadi perkara penting di dalam kitab usul tsalatsa, pertama apa mas? Al ilmu, ya enggak? Mengenal Allah, mengenal Rasulnya, ya betul, mengenal agama Islam, berikut dengan dalilnya, mengenal Allah. Maka di sini seorang dai hendaknya dia berilmu, mengenal Allah dengan baik, sehingga dia mengajarkan manusia dengan yang baik pula. Mengenal Rasulnya, oh mengetahui Rasul. Kalau kita ingin mengenal Allah, maka kita bisa bahas dan membaca kitab apa mas? Al-Asma wa Sifat. Situ seseorang akan mengenal Allah. Kalau kita ingin mengenal Rasulnya, maka ada suatu kitab yang dikenal dengan As-Sama'il Muhammadiyah. Ya enggak? Bisa dibaca di situ. Bisa dibaca di situ. Kalau kita ingin mengenal agama Islam ini dengan berikut dalil-dalilnya, maka sekarang ada kitab Ensiklopedia Muslim. Di situ dibahas banyak hal, dibahas sholat, dibahas puasa, dibahas zakat, dibahas haji, dibahas, ya betul mas. Itu dari situlah kita mencukupkan dari hal-hal yang apa mas, sederhana-sederhana. Nanti akan ketemu. Sehingga begitu sudah punya ilmu, maka barulah berdakwah. Jangan sampai seseorang manakala berdakwah tidak didasari atas dasar ilmu. Yang ketiga, baju merah, merah coklat-coklat, larang-larang. Tahu pak? An yakun ala tahar. Seorang pendakwah itu hendaknya selalu berusaha menjaga wudhu. Ini penting mas. Hal yang paling mudah itu apa? Wudhu. Sebelum tidur, wudhu. Bangun tidur, wudhu. Kalau kita mau aktivitas, wudhu. Mau ke kampus, wudhu. Dan katakan, la yuhafidhu ala taharati illa wa huwa mu'min. Tidaklah ada seseorang yang menjaga kesucian kecuali dia adalah seorang yang mukmin sejati. Takmir harus beda mas. Takmir harus beda sama orang biasa. Pendakwah harus beda sama orang biasa. Apa bedanya apa toh takmir sama non takmir itu? Oh nek takmir itu biasanya hafal Al-Quran. Oh nggak hafal ya? Ya mungkin hafal 10 juz. Nggak hafal ya? Mungkin 5 juz. Nggak juga. 1 juz. Ya alhamdulillah ada juz aman. Ya, sama beberapa minuman jus. Ini hafal. Seorang muslim takmir harus beda. Surat-surat pendek hafal.
Ya betul. Anas, Al-Falaq, Uluhu, Al-Kautsar, ya betul. Harus hafal. Jadi jangan sampai kita menjadi takmir, suruh imam, Bapak Ibu nyuwun sewu untuk ke depan insya Allah saya akan jadi imam dan sementara selama 1 tahun ini mohon izin akan nempel surat-surat pendek di tempat pengimaman. Sehingga nanti kalau saya lupa bisa baca. Odo kalau orang awam ya betul. Takmir harus beda. Apa itu? Dipaksa ngapal. Takmir itu harus dipaksa apa Mas? Ngafal. Surat-surat pendek ya. Juz amma paling tidak harus hafal. Kenapa? Yang membedakan kok sama. Takmir sama ini bedanya apa? Oh saya lihat Pak Takmir itu kalau dia pengen sholat sunnah langsung sholat sunnah tanpa wudhu dulu. Oh itu memang takmir sejati. Kenapa? Buktinya jaga wudhu. Jaga apa Mas? Wudhu. Seorang muslim kita pun hendaknya menjaga wudhu. Adik-adik yang mau kuliah sebelum masuk kelas wudhu. Kenapa? Menghormati ilmu. Menghormati ilmu. Berikutnya baju merah Mas. Monggo. Nulis betul. Yang nulis. Ayo yang baca. Nah Mas. An yatahalla awan yatahalli bimakarimil akhlaq. Seorang takmir itu, seorang juru dakwah itu hendaknya berakhlak-akhlak yang mulia. Bisa berupa penampilan. Akhlak mulia itu bisa apa? Berupa apa Mas? Penampilannya. Orang Jawa bilang dedek. Apa? Dedeke. Apa itu? An yuqaddim, mendahulukan penampilan, harus dikedepankan. Apa itu? Ora gondrong. Takmir hendaknya rapi, rambutnya selalu rapi, enggak gondrong, tidak diwarna-warni, tidak melihara kuku, tangan atau kaki, tidak membiarkan jenggotnya apa Mas dikerok. Jenggotnya hendaknya dipelihara, kumisnya dirapikan. Penampilan, oh pakaian yang rapi, jangan sampai menemui tamu kausan. Kadang menemui siapa katoke seperti itu. Ada sebagian takmir itu yang saya Mas, saya pernah tahu seseorang. Jadi kalau di Jogja sekitar ini Bapak Ibu, di Jogja sekitarnya ini, kalau imam itu biasanya satu bajunya lengan panjang. Itu masyarakat melihat apa itu lengan panjang. Sebisa mungkin ya sarung. Sarung. Kok celana ya tidak isbal. Itu hal-hal yang kadang dilihat oleh masyarakat. Saya tahu seseorang, Pak Ustadz saya pernah tahu ini ngimami katok gunung. Katokan apa Mas? Katok gunung. Rompi nggih tulisannya wonten mburi yang pakai rompi tulisan macam-macam. Jadi masyarakat itu kadang menilai apa Mas? Penampilan. Makanya kok kita ini diminta jadi takmir, kok waktu pas sholat atau ngimami jangan sampai memakai pakaian-pakaian yang di situ ada tulisan-tulisan yang kadang sekalipun ditutup pakai baju putih tapi kadang masih terbaca. Ya enggak? Calanang, budal gadul, wirawiri ngalor ngidul. Sehingga kadang makmumnya apa ya sing bawahnya apa ya? Enggak kelihatan. Maka penampilan harus beda. Pakai rambut ya disisir. Minyak rambut punya alhamdulillah.
nggak ngunyah rambut, nggak apa-apa. Penampilan rapi, apa itu wangi. Manakala ketemu sama siapa ya sudah posisi sudah gosok gigi, pakai siwak atau sejenisnya. Yang dimana di situ adalah masyarakat akan melihat, oh si fulan itu cocok kalau memang jadi takmir. Kenapa? Oh penampilannya bagus. Maka di situ adalah bagian dari adab yang harus kita perhatikan dalam hal ini adalah at-tahalli bimakarimi al-akhlaq. Termasuk di sini adalah tata cara berbicara. Tata cara sama orang tua. Monggo. Orang Jawa itu kan kadang ngomong sambil pakai jempol gitu, Pak. Monggo remian, Pak. Duluan monggo. Bang ada terus monggo mau kejentrek. Ah monggo. Nyun sewu, Pak. Nyun sewu itu gini. Jangan nyun sewu pakai driji. Nyun sewu nggih. Menjadi masalah betul Mas. Atau halibun maka monggo Pak. Bapak nyun sewu asmositen. Bapak ini namanya siapa? Ya betul. Pintu keluar mana Dek? Monggo Pak lewat sini kami derek ke. Jangan sampai ada orang datang ke masjid tanya takmir. Dek pintu keluar mana Dek? Sonono, no. Sonono. Memang sono. Ada kampung sono betul Pak. Sono. Kasar ya, lewat sini Pak, lewat sini Bu, Ibu ngersake nopo, Bapak ini ada perlu apa? Sama kok kita ketemu anak kecil Bapak, takmir ketemu anak kecil kadang-kadang ini anak kan kadang tingginya segini ya enggak, karena tingginya segini kita kadang menyesuaikan tingginya dia ya kan gitu, sejajar dengan dia, senang dia, senang. Adik sudah makan belum? Ya enggak, sudah makan belum? Sudah. Sehingga nanti begitu pulang dia bilang sama ibunya, Bu, tadi aku ketemu takmir, orangnya baik. Apa? Waktu aku ngomong sama dia tuh sejajar sama aku. Itu orangnya baik. Anak kecil Mas. Coba kalau anak kecil itu diajak ngomong sambil metenteng kita, mangan durung sambil gini ya enggak, apa yang akan dilakukan anak kecil? Jawab, emang gua lo, emang gua takut. Anak kecil sekarang tuh kalau digitu kan malah tambah berani ya. Baik, berikutnya Mas. Ya, nulis. Nah, hendaknya seorang pendakwah itu jujur. Jujur. Kok kita ini sebagai takmir memiliki kewajiban untuk checklist. Hari ini adalah nyuci sajadah. Padahal belum dicuci sajadahnya, checklist. Maka di sini dusta atas dirinya. Ya betul. Hari ini adalah ngepel. Karena ini musim kemarau, menjadi ketentuan sehari ngepel 3 kali, pagi ngepel, siang ngepel, sore ngepel karena kemarau. Begitu pagi sudah dipel, siang sudah dipel, sore sudah dipel Dek, sudah Pak, oke, matur nuwun. Ketua takmir atau siapa sambil jalan sambil gini ngapusi ya enggak, oh, bohongan ini ya enggak. Maka seorang takmir itu jujur, kebersihan jujur. Perolehan infak harus jujur enggak Mas? Perolehan infak jujur, jangan sampai kita nuker uang karena dia takmir, uangnya 20.000 diambil berapa Mas? 25.000, lumayan 5.000. Harus jujur sama tulisan ya betul.
Kadang sebagian nggak jujur. 8, aslinya 8 terus dibuat 0. Putar-putar orang bingung 8 won 0 ya. Maka seorang takmir hendaknya jujur. Sama seorang pendakwah itu jujur. Dan dikatakan asidku yunji. Jujur itu akan menyelamatkan seseorang. Maka di zaman dahulu dikatakan ada seseorang yang lari dikejar oleh sekelompok orang. Melewati Pak Kiai. Kemudian Pak Kiai ini ditanya, Pak, tolong selamatkan aku, tolong selamat tahun dari kejaran orang. Atau Pak Kiai mengatakan, itu ada semak-semak pelepah kurma, di situ kamu sembunyi saja di situ. Dia pun sembunyi, nggak lama orang-orang pun datang. Begitu datang, Pak tadi ada orang yang kesini, ada. Gimana dia Pak? Oh sembunyi di situ, di bawah pelepah kurma itu loh situ. Semuanya pergi, ngapusi. Orang-orang mosok tempat kayak gitu buat sembunyi. Dia padahal apa Mas? Benar-benar sembunyi di bawah pelepah pohon kurma. Subhanallah. Maka dikatakan asidku yunji. Orang jujur itu akan mendapatkan keselamatan. Maka dikatakan wa fisarahati rohah. Tatkala Anda itu terus terang, maka Anda pun akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan. Berikutnya Mas. Yang sini. Mas, dibaca. Ayakun rafiqan. Seorang pendakwah itu hendaknya memiliki sifat lemah lembut. Adamu al-istijal. Tidak gerusa-gerusu. Gak gerusa-gerusu itu apa Mas? Gerusa-gerusu. Apa gerusa-gerusu itu? Gak serampangan. Tidak apa? Serampangan. Maka seorang dai hendaknya yakun rafiqan. Dan di dalam hadis Rasul menyebutkan innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu adalah sangat lembut dan mencintai kelemah lembutan. Aslinya mana Mas? Aslinya mana? Bogor. Lemah lembu atau lemah lembut? Nggak pakai teh? Jahit. Kalau lembu jadi sapi, ya nggak Mas? Seorang pendakwah itu hendaknya rafiqan. Sama al-mad'u. Sama jamaah itu harus kasih sayang. Kadang pembagian snack Mas. Pembagian snack. Ada 3 orang yang belum dapat. Akhirnya kadang takmir ngalah. Mas, ini belum dapat ya. Oh, resiko telat. Resiko apa? Resiko. Ini snack gimana? Untuk jatahku. Tidak apa-apa. Nanti dibelikan saja. Nanti dibelikan saja. Lambok ini snacknya dikasihkan bapak itu nanti jangan tak belikan. Oh gak apa-apa asal lebih mahal. Sama masyarakat itu harus apa Mas? Jadi jangan sampai orang yang biasa sudah rajin ke masjid tidak ke masjid disebabkan karena nggak dapat snack. Ya enggak? Maka disitulah kadang seorang ustadz, kadang seorang pendakwa, kadang seorang takmir itu ngalai. Semua dapat nasi padang, isinya nasi rendang. Tapi karena rendangnya tidak tercukupi. Begitu makan sama teman-temannya, rendangnya enak. Oh. Rendangnya enak banget ya. Oh. Ya, gitu saja sudah enggak apa-apa. Padahal apa Mas? Bukan rendang, tempe. Tapi apa? Sama teman. Apa-apa. Jadi jangan sampai hal-hal yang kadang membuat masalah itu kita munculkan.
Seorang pendai, seorang tamir hendaknya apa mas? Rafiqan, an yarfaq, memiliki sifat lemah lembut sama anak-anak kecil. Ada sebagian masjid itu untuk menempatkan anak-anak kecil waktu taraweh, kadang di ruang khusus sehingga tidak mengganggu pelaksanaan taraweh. Lebih masalah lagi tatkala anak kecil tidak boleh dibawa ke masjid. Ini kadang nanti menjadi masalah dengan orang tua. Orang tua mengatakan, "Le nang masjid ya le." Tak sangu diwajib buat sedekah. Anjir, begitu sampai depan masjid diadangi sama takmir. Anak kecil ya boleh ke masjid. Sana yang jauh, ganggu aja. Dia pulang. Udah jadi terawih le, boten sios. Lo kenapa sama takmir nggak boleh? Lo uang infaknya mana? Gue jajan bu. Jadi disitulah perlu yang namanya penanganan. Anak kecil kok dibawa ke masjid, orang tua punya kewajiban untuk memberikan pendampingan. Kecil itu banyak mas. Kadang sini orang dewasa, sini anak kecil, ya enggak? Dewasa, ini anak kecil. Sehingga semua terkontrol dengan baik. Kenapa? Kalau anak kecil itu ngumpul semuanya, kadang dorong-dorong gini ya enggak? Maka disitulah takmir masjid bisa punya beberapa pilihan. Apa itu? Mencari tempat khusus sehingga tidak tengkar. Ataukah menempatkan anak di dekat orang tuanya atau dekat orang-orang dewasa sehingga aman dan nyaman. Soalnya kalau anak kecil itu kalau sudah ngumpul, kadang sarung ya nggak dipakai, kadang main kartu, kadang main HP, mabar nama masjid yo, ya nama masjid yo, kenapa? Wifi-nya gratis loh. Wah. Ya nggak mas? Nah, insya Allah ada beberapa masjid itu yang longgar. Ada beberapa masjid yang apa mas? Longgar. Tapi ada masjid yang saklek. Ditulis dilarang tidur. Dilarang tidur. Ada orang datang kemudian tidur-tiduran. Pak, enggak boleh tidur pak. Saya nggak tidur loh. Saya ini tidur-tiduran loh. Akhirnya bisa ditulisi. Dilarang tidur atau tidur-tiduran. Di salah satu masjid di Sleman, saya pernah jumpa ya mas. Terus saya pak, silahkan tidur sesudah soft ke-6. Apa mas? Silahkan tidur. Silahkan apa? Tidur sesudah soft ke-6. Tapi sebaiknya ya tatkala kita berikan yang longgar. Apa itu? Ada sebagian masjid itu disiapkan untuk orang tiduran pak. Ngaso. Dia betul. Sehingga tidak di dalam masjid, posisinya tidak di dalam masjid. Ada sebagian masjid itu ada tambahan bangunan di depannya. Situ kalau mau buat nongkrong-nongkrong, apa tidur-tiduran, santai apa. Ya kadang itu bukan dari bagian masjid. Apa itu? Tambahan bangunan. Tambahan bangunan. Sehingga kita kadang insyirahu sadar, longgar terhadap para jamaah. Kadang kita mau tidak mau harus ngambilkan air minum orang tua. Kadang kita ngambilkan kursi, pak duduk sini pak biar sekeco pak. Kadang orang tua tuh mau naruh payung bingung. Kadang orang tua itu mau naruh tongkat itu bingung. Maka disitulah yang namanya tamir harus punya pedulian. Karena saya tahu seseorang simbah-simbah ke masjid, begitu pulang dia kok nggak bawa apa-apa. Saya tanya, mbah, bukannya biasanya nggak tongkat, mbah? Oh, gedulanan bocah-bocah. Tongkatnya buat mainan anak-anak. Maka kita sebagai seorang muslim, kok di situ kita punya tanggung jawab, maka kita bisa berikan beberapa pilihan. Tempat payung kita siap. Kamar mandi kita siapkan. Sama penceramah itu harus memiliki sikap dan akhlak yang baik.
Yang saya mendekati Ramadan seperti ini. Mendekati Ramadan seperti ini. Biasanya satu masjid dicat. Kamar mandi disikat. Lantai dipel. Karpet dilondre. Tapi kadang ada satu yang lupa. Apa itu? Tempat pengimaman. Kadang begitu naik khotibnya lemot mas. Kadang Pak dia pakai pecinya. Tapi ada juga yang kalau pakai peci kadang malu, kadang disebul biar nggak ada yang tahu. Ilah. Sebagian masjid itu kadang semuanya sudah rapi, ternyata apa mas? Sininya apa? Sudah nyamuk. Kadang ada temonggo. Tahu temonggo? Laba-laba, rumah laba-labanya. Kadang ada cecak mati, nggak dibuang. Kadang lupa. Kata Tamir harus perhatian. Profikun sama pembicara sama siapa. Termasuk kalau mau nyiapin minuman, dipastikan gelasnya bersih. Saya pernah mau pas pengajian tuh dikasih minuman 2, air putih 1, teh 1. Begitu saya mau minum teh, aslinya saya minum teh. Begitu tak gini nggak jadi, saya tutup gini tak gini. Saya ambil air yang putih. Kenapa? Gelas yang sini ada bekas lipstiknya. Ini ya mumpung Tamir saya kasih tahu dia betul mas. Hal-hal yang kadang mungkin orang nggak tahu, ataukah tahu tapi batin. Pernah juga mau minum teh mas. Ini ada tempat laba-laba itu loh, rumah laba-laba. Ya mungkin kan namanya laba-laba nggak kelihatan, apalagi yang nuangin orang tua pakai teh yo gitu sambil ngobrol. Terus madang durung durung. Itu kasihan temannya. Dia betul mas. Sama orang Jawa pun manakala Ramadan biasanya ada sajian jaburan. Ya betul. Apa jaburan itu? Dulu biasanya ada minuman kolak itu loh. Maka di situ yang menjadi penanggung jawab untuk kebersihan harus bersih, jangan sampai ya, makan jaburan, minum jaburan. Digini kan kok nggak bisa-bisa. Oh ternyata apa mas? Kolang-kaling sudah seminggu yang lalu bergerak. Atau kolang-kaling sudah 2 hari yang lalu tidak terangkat. Harus bersih. Sebagaimana kita suka manakala kita mendapatkan pelayanan bersih, maka kita pun memberikan pelayanan bersih pada orang lain. Sekarang ini jaburannya kan beda mas. Sekarang jaburannya olive. Ya nggak, kadang chicken keras, kadang roti. Baik, berikutnya mas. Monggo dibaca. Nah, ayakun haliman. Seorang pendakwah itu hendaknya macam rolas. Tidak temperamen, tidak cepat marah. Tidak cepat marah. Kenapa? Karena takmir itu dipilih. Dipilih. Kadang takmir sudah ngepel mas, ada orang lewat. Ya kan? Dia lewat aja.
Nanti dia pergi dipel lagi, selesai. Jangan sampai kita bolak-balik digitukan, akhirnya nulis pakai kertas. Berilmu sebelum melangkah. Baik, berikutnya Mas. Nah, sabar. Hebat. Seorang pendakwah itu hendaknya meninggalkan debat atau jidal. Tentunya jidal itu ada dua jenis. Ada jenis yang mahmud, mamduh. Di situ boleh. Ada juga jidal yang tidak perlu dilakukan. Yang di situ adalah jidal yang haram. Apakah jidal yang mamduh itu? Jidal yang mamduh itu, jidal yang boleh itu, satu, jika didasari atas dasar ilmu. Yang kedua, jika karena Allah. Yang ketiga, linusratul haq, untuk menolong kebenaran. Boleh. Adapun jidal yang madhmum, jidal yang dilarang adalah jidal yang bukan karena Allah. Jidal untuk menolong setan, menolong kebatilan, dan jidal tidak didasari atas dasar ilmu. Apa? Habis. Baik. Jidal. Jangan sampai jidal. Apalagi takmir sama takmiroh jidal. Ini repotkan lagi. Ya enggak? Jangan tuh sudah macam-macam. Akhirnya kalau kamu nggak nurut, Dek, tak nikahi loh. Wah tambah nesu, ya betul. Jadi tatkala perempuan di atas kamera, di belakang, oh ya, tidak apa-apa. Pada perempuan jadi takmirah itu mulia. Sabar, insyaallah sadar, harus memiliki longgar dada. Mas-mas yang jadi takmir, longgar yang dadanya longgar. Ada sebagian orang kadang sudah ditawari untuk ngasih buka puasa. Bu, ibu katanya mau ngasih buka puasa. Pas itu gak jadi. Kenapa om takmire atos? La ilaha illallah. Gak jadi ngasih buka puasa. Kenapa? Takmire apa? Atos. Takmirnya keras kepala. Kenapa? Ibu-ibu ini pengennya tanggal 7. Takmirnya pengennya tanggal 5. Maka dia bilang, Bu, nggak jadi ngisi itu buka puasa tanggal 5. Siapa yang bilang? Aku nggak ngomong sama siapa. Aku akan kasih ke masjid sebelah sana loh. Ya nggak? Coba kalau, Mas, ini saya mau ngasih buka puasa tanggal 5 gimana? Oh baik Bu, nanti kami komunikasikan. Akhirnya takmir kadang bilang ke ibu-ibu yang lain, Bu, gimana kalau ibu di tanggal ini, si ini mau tanggal sekian Bu? Oh iya tak apa-apa. Longgar hatinya. Ya enggak. Jadi jangan sampai, apalagi kalau ngasih buka puasa kemudian ditolak. Mas, ini tanggal 10 Ramadan, rencana sudah ada yang isi belum? Sudah Bu. Sudah. Nanti kalau saya ada rezeki, mungkin saya kasih tanggal 10 Ramadan juga. Diterima ya? Oh baik Bu, dengan senang hati. Ya betul. Bu, tanggal 10 jatahnya Ibu Fulana, tanggal 10 ya tanggal Ibu Fulana juga. Orang lain, tidak apa-apa. Bapak, nyun sewu, ini malam ini atau buka puasa kali ini kita akan ada 2. Yang satu dimakan di sini, yang satu dibawa pulang. Selesai betul Pak? Oh selesai. Daripada kemudian rame-rame, ya betul. Masuk nang grup, ya betul. Takmir nggak mau tanggung jawab. Satu buka puasa dari ibu ini dibagikan, yang satunya nggak tahu mungkin dijual ya. Akhirnya seudon, ya betul Mas. Akhirnya apa? Seudon.
Hal-hal yang seperti ini kadang terjadi di masyarakat. Harus insyirahu as-sadr. Berikutnya apa? Hakim. Ayakun hakiman. Nah, an yakun hakiman. Seorang pendakwa, seorang tamir itu hendaknya hakim. Yang dimaksud hakim adalah watu syai' fi mahallihi. Seseorang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan hal yang mudah. Ada seorang ustadz, kadang sudah datang ke masjid, bilang sama tamir, tak wudhu sebentar ya, wudhu sebentar. Ngerti-ngerti, sudah wudhu sebentar, oh belum komat, masih ada waktu. Ustadznya sholat sunnah, baru dapat 1 rakaat, dikomati. Ya betul mas, kadang terjadi betul, terjadi hal-hal yang situ ada hal yang kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Udah sholat sunnah ya kita tunggu, sekalipun sudah bunyi tit ya betul, tunggu sebentar, sudah tahiyat kok, udah mau tahiyat kok, komati kesuwen ya, jangan sampai. Ya betul mas, hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oh di situ ada pembagian. Ya, saya kadang Jumat berkat. Ya betul mas, kadang Jumat berkat. Ada sebagian simbah-simbah atau bapak tua, kadang ke masjid sana itu karena dia pengen dapat Jumat berkat. Maka di sini tamir hendaknya peduli. Bapak itu hidupnya sulit, mungkin kesini juga mau dapat Jumat berkat. Disisihkan untuk bapak itu. Kan paling juga 2-3 orang saja. Jangan sampai dia pak antrian. Nah, di situ anak-anak muda antrian, ya betul mas. Anak-anak muda lebih menang, ya betul mas. Maka disitulah ada hal di situ hikmah meletakkan sesuatu pada tempat. Dan seorang muslim hendaknya manakala menjadi tamir hakim. Siapa yang menghubungi ustaz? Ya betul. Kadang juga ustaz berhalangan, mungkin macet, mungkin banyak bocor. Tapi kadang juga ustaznya sudah datang, tapi tidak tahu kalau dia ustaz. Akhirnya yang ngisi takmir, Bapak ini karena ustaznya nggak hadir, maka nyun sewu saya sebentar ganti. Padahal ustaznya ada. Saya pernah Jumatan, bukan Jumatan, terawih mas, terawih. Saya sebelum adzan saya sudah datang. Takmir mengumumkan yang khutbah kultum besok pagi Ustadz Fulan, yang besok malam Ustadz Fulan, yang malam ini Ustadz Abdus Salam. Saya yang ceramah malam ini saya. Takmir ngulangi, besok yang khutbah subuh si Fulan, kultum subuh, kultum terawih si Fulan, Ustadz Fulan. Malam ini adalah Ustadz Abdus Salam. Diam. Akhirnya begitu takmir sudah turun, dia nggak maju. Saya juga nggak maju juga. Apa mas? Kita berusaha hikmah. Tadi kan dia sudah ngacung, ya enggak? Mungkin beliau Ustadz ini salah jadwal. Mungkin salah jadwal. Akhirnya saya dekati. Monggo maju aja. Boten. Enggak apa-apa. Saya sudah biasa ceramah di sini. Sering saya di sini Pak Pun. Jadwal apa-apa. Nanti kapan-kapan lagi saja. Enggak, boten. Kapan saya bilang gitu mas? Saya sudah, dia ngacung. Dia boten. Orang ngacung itu kan berat. Dia sayang khutbah. Berat boten mas? Ngacung sendiri sudah berat, ngomong sendiri juga sudah berat. Ya kita hikmah saja.
Bapak ini salah jadwal. Benar, dia mana Pak? Saya yang salah jadwal ternyata. Itulah hikmah. Ini bukan sombong mas, ini cerita yang kadang terjadi. Dia buatan, kadang takmir bingung kok. Ini udah Ustadz, ini Ustadz. Dia bingung, wah yang benar siapa apa ya? Padahal Ustadz yang di sana itu sholat di masjid ini karena pengen dengerin khutbahnya Ustadz ini. Yang Ustadz ini nyangka mungkin dia yang khutbah. Ya, akhirnya takmir bingung. Bisa jadi takmir sakit perut. Ya betul. Dan seringkali kita jumpai yang namanya takmir itu harus siap. Dan kadang takmir itu yang ganti hanya dia saja. Besok nggak hadir Ustadz Fulan, ganti dia. Hari berikutnya dia bilang sama takmir lainnya, yang isi kamu ya, enggak kamu lah. Ya sudah. Akhirnya diisi. Begitu ada 3 kali, 4 kali, tanya istrinya, oh nggak ke masjid mas, loro weteng. Istrinya bilang, oh Pak Dune ndak kon ganti toh. Hikmah. Terakhir, nah seorang pendakwah hendaknya istiqomah. Seorang pendakwah itu hendaknya apa mas? Istiqomah. Jangan sampai dak nyong. Ya wonten dakwah yang seminggu rajin, 2 minggu berikutnya mogol, sebulan berikutnya rajin, 3 bulan mogol. Ya, ada orang pendakwah, takmir masjid siapapun itu istiqomah. Sekalipun yang datang pengajian cuma 1, tetap diajari kalau itu memang sudah jadwalnya. Berikutnya, terakhir. Sidqul qaul ma'al amal. Sidqul qaul ma'al amal maksudnya adalah seorang takmir, seorang ustadz, seorang pendakwah itu hendaknya melaksanakan apa yang dia kerjakan sesuai yang dia ucapkan. Ilmu yang dia dapat, dia realisasikan. Ilmu yang dia dapat, dia amalkan. Dan demikianlah para sahabat Nabi. Mereka mempelajari ayat 10, kemudian mereka menghafalnya, mengamalkannya, baru mereka menambah 10 ayat berikutnya. Terakhir. Nah, memperhatikan halat al-mad'u, memperhatikan keadaan al-mad'u, dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Dan termasuk pembahasan terakhir apa tadi? Memahami masyarakat setempat. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada sahabat Nabi yang bernama Mu'adz ibn Jabal. Beliau mengatakan, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan menjumpai suatu kaum, mereka adalah ahlu kitab. Diberikan ilmu oleh Rasul, dikasih tahu keadaan mad'u seperti apa. Dan dimaksud ahlu kitab adalah dahulu penganut Yahudi dan Nasrani. Mereka penganut Yahudi dan Nasrani. Ya. Sabar. Nah, anifan khalas. Terus masuk masalah wakil ya, Fan. Hal-hal yang mungkin kadang nggak tanya, nggak tahu itu tanya. Kita kok ditanya ini apa ya? Nanya. Kalau sekarang kan ada pakai HP aja betul mas. Ditanya sama orang apa itu maksudnya ini apa ya? Pakai HP sekarang mudah nggak mas? Mudah. Jadi jangan sampai seorang pendakwah, seorang takmir ditanya suatu masalah, padahal sudah viral, dia nggak ngerti apa-apa. Berikutnya. Nah, seorang pendakwah itu hendaknya sabar. Allah menyebutkan waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lama sabaru. Sabar. Ya, seorang takmir kadang harus sabar kadang harus banyak hal yang dia lakukan. Kadang yang double mas ya, ngepel ya, nyapu ya, nyiapin jadwal, ya kadang nyiapin minuman ustadz, makanan ustadz, kadang nyiapin apa. Sabar betul mas. Banyak hal, kadang sudah semuanya rapi. Ya betul. Tempatnya udah bersih, ini bersih. Tinggal jalan ternyata mikrofonnya rusak. Itu yang disalahin siapa? Oh, takmir siapa toh? Dia betul mas, sabar. Nah, maka disitulah yang namanya takmir kadang harus standarnya ganda mas. Kalau orang cuma 1 sabar, takmir 4 sabar. Sabar. Ya betul mas. Kenapa? Sabar, tidak apa-apa. Ya betul. Kadang ngalah. Kadang ngalah. Takmir itu kadang ngalah.
Alah tidurnya kadang malam, kadang pagi sudah bangun. Ya kenapa lagi Ramadan? Masya Allah. Ya enggak, kadang malam-malam ada mbak-mbak minta nasi. Ya, kadang simbah-simbah malam-malam datang. Pak Takmir, ya, ada nasi sisa enggak ya? Wadah. Kadang mereka datang. Ya betul. Kadang ada juga bapak mau pulang. Ya betul Mas. Ke center nyari sandal ndak ada. Takmir kadang paham. Mbak, ini sandal pakai sandal saya dulu aja enggak apa-apa. Nanti jenengan tak carikan. Mungkin jenengan lupa naruhnya. Padahal jelas-jelas diambil orang ya enggak. Disitulah takmir kadang apa Mas? Insyirahus sadar. Makanya kok kita ada masjid. Ya betul Mas. Kok ada masjid? Maka di situ bisa ditulis uang infak pembangunan masjid. Ya betul. Ataukah uang untuk kegiatan sosial. Ya betul. Sehingga uang kegiatan sosial itu bisa digunakan sifatnya apa? Fleksibel. Ya betul. Ada orang yang sakit. Itu kan diambil dari situ, bukan dari uang infak. Ini ada uang untuk kegiatan sosial. Bahkan ada sebagian masjid itu selama setahun sudah ada tulisannya infak untuk buka puasa. Ada betul Mas? Ada. Dan tentunya di depan kami adalah para pejuang yang sudah biasa menerima pertanyaan. Jadi sudah perlu bertanya. Terus atas perhatiannya. Hal yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sudah waktu zuhur ke? Belum? Oh ya sudah, kalau ada yang mau bertanya silakan. Selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk Ikhwan bisa langsung bertanya, dan untuk akhwat monggo bisa dapat menghubungi kontak person yang ada di poster. Monggo dari Ikhwan terlebih dahulu jika ada. Monggo. Ya silakan. Salam. Tidak apa-apa. Masih. Masalah heran dari Takmir UPN. Jadi fenomena sekarang tuh beda dengan dulu waktu 15-20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, yang namanya orang pengen jadi takmir dari kalangan mahasiswa itu berebut. Kenapa? Satu, mereka pengen khidmah, pengen melayani. Yang ketiga, mereka pengen punya kegiatan. Misalnya punya ngepel-ngepel, merapikan buku-buku di perpustakaan masjid. Yang ketiga, mereka pengen ngaji. Pengen ngaji. Yang keempat, punya tempat tinggal dan tidak harus ngontrak. Ini dulu Mas. Sekarang ini kami juga mendapatkan beberapa keluhan dari para takmir. Dan salah satu yang kami sampaikan, anak-anak muda sekarang itu satu, sama kegiatan takmir itu kalau orang Jawa bilang ora gumun Mas. Gumun itu apa Mas? Minat saja tidak, ora gumun. Satu, enggak gumun. Yang kedua, kadang yang ditanyakan ada uang lalahnya atau tidak, ada uang sabunnya atau tidak.
Enggak kemudian yang ditanya itu tugas saya apa, itu enggak. Yang ketika kadang ditanyakan apa Mas, ada wifi-nya enggak? Apa Mas, ada wifi-nya enggak? Saya bilang itu saat yang selalu ditanyakan mereka itu. Kita kan karena melihat masyarakat yang ada ini sekarang anak-anak muda. Maka bagaimanakah yang paling bagus? Yang paling bagus adalah mendekati siswa-siswa baru. Adik-adik siswa baru itu sebaiknya kita dekat, sehingga regenerasi itu akan jauh lebih mudah dibanding apa Mas, mencari teman-teman yang sudah semester 5, semester 4, semester 3, kadang sudah, tapi kalau baru dia masih polos. Mau mana ya Dek besok Dek? Yang penting saya kuliah di Jogja, semoga ketemu orang baik. Kan di sini Mas, rekrut siapa? Anak-anak yang baru. Yang ketiga, yang kedua, apa itu Mas? Mencari saudara kita. Mencari takmir dari saudara kita yang memang kita bisa andalkan. Sehingga kita bisa lapor ke ketua takmir, Pak, saya punya saudara, tapi dia belum kuliah, baru SMA. Dia rajin Pak, gimana kalau biar bantu-bantu di sini? Oh enggak apa-apa, malah nanti waktunya lama. Dan berapa banyak takmir-takmir itu malah dapat istri orang daerah setempat. Iya betul. Yang berikutnya kok ternyata saudara nggak dapat, siswa baru nggak dapat, maka paling bagus adalah bayar orang. Bayar orang yang memang dia punya kapasitas. Mas, dengan tak kami jadikan bagian dari anggota takmir ya, tak apa-apa. Nanti tiap bulan kasih ini. Oh ya, wajiban saya apa? Wajiban kamu adalah ngimami 3 waktu. Maghrib, isya, subuh. Oh ya, duhur, asar kan harus orang yang fasih ya Mas. Ya betul. Duhur asar kan kadang orang kampung, ya betul Mas. Kegiatan saya selain apa, itu apa selain 3 ini ya, nanti kalau khotibnya nggak hadir jangan bisa jadi penceramah. Yang bersih-bersih sudah ada, nanti kita panggilkan orang-orang bersih-bersih sendiri. Nah, itu top Mas. Jadi jangan sampai ustadz itu nyambi banyak hal, ya betul. Jangan sampai yang namanya ustadz tunjuk dari imam kok dia nyambi banyak hal. Ya bersih-bersih ya nyapu, yang ngepel, yang ngelut-ngeluti apa, yang nyiapin apa, itu nanti nggak akan lama, bisa jadi nggak kerasa. Maka disitulah kita bisa bicara sama takmir, yaitu bagi tugas 2. 1 khusus untuk pengimaman kegiatan sholat siapa, yang kebersihan siapa. Kebersihan kan bisa manggil orang kampung. Banyak kok orang-orang kampung yang pengen punya kegiatan, apalagi jadi marbot masjid, seneng. Demikian Mas. Kesalera. Sampun Ustaz. Ya. Ustaz bisa memberikan nasihat penutup Ustaz. Baik. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa alihi sahbihi wa mawalah ba'd. Tentunya salah satu di antara yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kewajiban yang menjadi kewajiban kita adalah berilmu. Masing-masing hendaknya mendalami ilmu. Dan orang yang berilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan. Yang kedua, di antara yang patut kita syukuri adalah kita mendapatkan amanah, yaitu bisa memakmurkan masjid. Allah menyebutkan innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya hanya mereka orang-orang yang memakmurkan masjid. Siapa Mas? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Makanya menjadi takmir itu adalah sesuatu nilai yang luhur, sesuatu nilai yang mulia. Yang ketiga, manakala kita menjadi takmir, maka 2 hal.
imma afada imma yufidu. Menjadi takmir itu kalau tidak bisa memberi manfaat, yang ngambil manfaat. Harus ini Mas, harus jadi orang yang bermanfaat. Jangan sampai kita jadi takmir, keberadaannya ngambil manfaat tidak. Ada pengajian, tidak pernah ikut. Hanya nyiapin snack tok. Nggak ngambil manfaat. Nggak ngambil, jangan sampai. Jadi takmir cuma panitia. Nanti yang anu sinten, nanti kok takmir nih kok Pak, nanti biar nih parkir motor. Teman-teman semua harus di depan. Apa itu? Ikut kajian. Ustadznya ngajar, ikut. Jadi, akan berilmu. Dan Jogja ini adalah tempat yang terbaik untuk menjadikan orang. Dalam artian bagaimana Mas? Jogja ini adalah tempat yang baik tatkala kita ini mau belajar. Kenapa? Karena siapapun yang belajar di Jogja, kebanyakan Mas, itu sudah menjadi andalan masyarakat. Pak, ini si Fulan meninggal ya. Oh ya, nanti saya bantu memandikan. Bisa. Si Fulan ini perlu pengkafanan Pak, saya nanti bantu mengkafani. Si Fulan ini, anu Pak, ya enggak apa-apa, nanti saya doakan, saya bisa kok ngimami sholat jenazah. Ada gerhana matahari atau gerhana rembulan, nanti saya bisa ngimami kok, enggak apa-apa. Saya pernah belajar di Jogja, waktu itu jadi takmir ini. Jadi enggak apa Mas, masyarakat itu sangat mengharapkan ikhwas semua ini. Kenapa diharapkan menjadi orang yang terdepan? Jadi jangan sampai suruh jadi imam Pak, Mas imam Mas, mboten, Bapak itu aja yang tua. Enggak, masih aja hafalannya banyak. Oh enggak, yang tua lebih mustajab doanya. Padahal nggak bisa ngimami sholat jenazah. Ini kan masalah. Ya betul. Nah, belajar dan belajar. Di sini banyak ustaz, hadiri kajian-kajian. Jadi jangan sampai masyarakat kita menunggu apa yang mereka tunggu ternyata tidak menjadi harapannya. Kita harus berjuang, kita harus berbuat yang terbaik. Dan Allah memberikan janji, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa darajat. Dan kami tahu beberapa kawan mereka dulu waktu masih mahasiswa itu jadi takmir. Begitu dia dewasa, sukses hidupnya. Kenapa? Didoakan banyak orang. Didoakan banyak orang. Maka kesempatan ini teman-teman untuk merekrut yang perlu direkrut. Naktafi bihadzal qadar, maturun atas segala perhatiannya. Lain atau insyaallah kita kembali lanjutkan. Jazakumullahu khairan ala istmamikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.